Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang terhormat, Ibu Furinawati, Sarjana Humaniora, Master of Arts, selaku dosen pembina unit kegiatan mahasiswa, Pers Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun, periode 2020-2021. Yang terhormat, Saudara Imam Muslih, selaku pimpinan umum Pers Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat, Saudari Anissa Salsabila, selaku Ketua Pelaksana Festival Pers Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat, narasumber kita, Saudari Ika Dian Anggreni, Coach of Public Speaking and Broadcasting, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, di balik situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara daring. Kegiatan webinar pada pagi hari ini merupakan serangkaian acara dari Festival Pers Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun periode 2020-2021. Webinar pada hari ini bertemakan The Role of Public Relation in the Modern Era, di mana kita akan membahas tentang public relation. Sebelum acara dimulai, izinkan saya, Rolin Agustina Laurani, sebagai Master of Ceremony pada webinar hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, yang keempat adalah inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan webinar pada hari ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan bacaan basmalah. Bismillah. Memasuki agenda berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas, saya persilahkan. Agenda berikutnya yakni doa. Kepada Saudara Iqbal, dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk memelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami,
Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul, ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara webinar dari rangkaian Kongres Mahasiswa Edukasi dengan tema Role of Public Relation of the Modern Era. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih, Saudara Iqbal. Acara selanjutnya, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini, sekaligus diskusi dan tanya-jawab oleh Saudari Ika Dian Anggraini, Coach of Public Speaking and Broadcasting. Kepada yang bertugas selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Rulin. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada narasumber kita yaitu Ibu Ika Dian Anggraini. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan panitia dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti webinar dalam rangka mahasiswa edukasi Universitas PGRI Madiun periode tahun 2020-2021 yang bertemakan The Role of Public Relations in the Modern Era. Sebelum kita mengawali materi dan sebelum memulai materi, saya akan membacakan rules berjalannya webinar, yakni selama proses webinar berlangsung. Yang kedua, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar dengan menulis nama, instansi asal, lalu pertanyaan. Yang ketiga, dimohon untuk seluruh peserta diharapkan tidak spam chat pada kolom komentar. Dan untuk agendanya yakni yang pertama diberikan waktu 45 menit kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Yang kedua, setelah pemateri menyampaikan materi akan dibuka sesi tanya jawab. Moderator akan membuka 3 pertanyaan pertama untuk didiskusikan dengan pemateri. Setelah pemateri menjawab 3 pertanyaan pertama akan dilanjutkan dengan 3 pertanyaan berikutnya dan seterusnya hingga waktu yang telah ditentukan. Rekan-rekan sekalian, saya yakin Anda semua sudah tahu kan siapa narasumber kita yang luar biasa untuk hari ini, tetapi saya tetap
akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ibu Ika Dian Anggraini selaku Coach of Public Speaking and Broadcasting. Nah, kali ini saya akan membacakan riwayat hidupnya terlebih dahulu nih. Beliau bernama lengkap Ika Dian Anggraini, bertempat tinggal di Malang, tahun lahir 1976. Pendidikan formalnya yaitu dari SD Negeri Lowokwaru 2 Malang tahun 1983 sampai 1989. SMP dari SMP Negeri 5 Malang tahun 89 sampai 92. SMA dari SMA Negeri 5 Malang tahun 92 sampai 95. Yang terakhir, pendidikan di D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang tahun 1995 sampai 1998. Riwayat pekerjaan yaitu marketing Hotel Royal Senior Tretes Pasuruan mulai dari Juli 2009 sampai November 2010. Owner event organizer pada Didi Production Malang pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Founder Didi Kids Public Speaking Januari 2015 sampai sekarang. Direktur Operasional Selawase Wedding Organizer Malang pada tahun 2020 sampai sekarang, dan masih ada banyak lagi. Untuk pengalamannya, pernah di sinetron Lepas di RCTI maupun SCTV, dan di serial Sosok Kompas sebagai penulis skrip sebanyak masih banyak lagi lainnya. Untuk komunitas yang diikuti, cabang Malang, kelas inspirasi Malang, Malang Female Motret, perkumpulan fotografer perempuan Malang. Nah, itu tadi adalah riwayat hidup dari Ibu Ika. Baik, langsung saja ya teman-teman. Untuk Ibu Ika Dian Anggraini selaku Coach of Public Speaking and Broadcasting yang akan menyampaikan materi tentang public relation. Silahkan Ibu Baik, Ika. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lintang, perkenalkan, nama saya Ika Dian Anggraini. Saya berasal dari Kota Malang, dan hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa diberikan kepercayaan oleh PGRI Madiun untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu The Role of Public Relation ya, in the Modern Era. Jadi kita sebenarnya ini bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi saya ingin juga sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Saya sebut teman-teman nggak apa-apa ya, karena mungkin semuanya ini masih sangat-sangat muda semuanya. Padahal sebenarnya usia anak saya mungkin sama dengan kalian loh. Usia anak saya. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang public relation. Sebelumnya saya akan coba share dulu. Sebentar ya. Oke. Ya. Kita sebut ini public relation, how to be a good public relation in the modern era. Jadi bagaimana peran, kita langsung aja nggak apa-apa ya Mbak Lintang ya, langsung aja masuk ke materi ya. Oke, jadi saya diberikan waktu 45 menit untuk presentasi. Ya, baik. Jadi untuk public relation ini peranannya itu sangat-sangat besar. Kalau boleh saya tahu dari semua yang hadir di sini, apakah dari jurusan public relation atau mungkin ada yang dari jurusan-jurusan yang lain? Dari Mbak Lintang mungkin bisa bantu menjawab. Untuk dari pers mahasiswa edukasi ada yang dari divisi public relation. Oh baik, siap ya. Jadi kita akan berbicara tentang materi public relation, how
to be a good public relation in the modern era. Saat ini kita sudah berada di dalam modern era. Nah, apakah itu modern era dan bagaimana peranan daripada public relation di dalam modern era ini? Kita akan bahas satu persatu dan nanti kita akan banyak sharing, ya. Awalnya yang namanya public relation itu menurut saya ketika saya berkecimpung sebagai public relation di beberapa perhotelan di Malang dan juga di beberapa perusahaan semacam kayak developer atau mungkin juga saya juga pernah berkutat di bidang untuk event organizer dan segala macam, ini hanya hubungan antara kita dengan masyarakat saja, satu lini. Awalnya seperti itu. Jadi saya pikir, wah, kayaknya agak mudah nih, yang namanya public relation. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kan kita akan sebut bahwa public itu adalah masyarakat. Sementara kalau relation adalah hubungan. Jadi kita hanya bisa touch nih dengan masyarakat kayak gitu. Awalnya sih ya. Gitu. Kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa definisi dari public relation itu adalah suatu proses strategi ya komunikasi antara yang namanya perusahaan juga dengan publiknya atau dengan orang-orang yang berkutat di bidang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, menjaga kemudian yang namanya komunikasi yang baik ya dan juga membuat suatu image atau reputasi yang positif. Itu tujuan dari awalnya yang namanya public relation, ya kan? Mungkin yang dari mahasiswa relation sudah, oh iya udah paham gitu ya. Jadi kita hanya sekedar untuk sharing-sharing aja. Ini yang namanya untuk public relation. Kemudian, tapi ternyata bukan hanya sekedar ini teman-teman. Bukan hanya sekedar membuat komunikasi, bukan hanya sekedar membuat sebuah reputasi yang baik ya, public image. Ternyata yang namanya public relation itu sangat-sangat luas. Lininya itu sangat luas ya. Apalagi ketika kita memasuki yang namanya modern era. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa modern era itu sama dengan digital era. Saat ini terutama ketika pandemi, semuanya berkutat di bidang teknologi. Semuanya kembali ke digital, ya, untuk keseharian-harian kita. Apapun itu. Ada yang mungkin membuat aplikasi-aplikasi baru, TikTok mungkin, atau mungkin Instagramnya ya diperketat dan segala macam, itu masuk ke dalam digital era. Nah, digital era ini kan masuk dalam suatu periode di mana yang namanya untuk periode digital itu termasuk dalam yang namanya public relation. Jadi public relation ini setiap orang itu bisa melakukan komunikasi di dalam digital era, ya. Kalau misalkan kita bisa lihat dalam sehari-hari yang namanya komunikasi itu sekarang orang-orang dalam satu waktu itu dia bisa melakukan beberapa komunikasi sekaligus. Misalkan chatting, ketika chatting diajak ngobrol sama teman, ya. Ketika ngobrol sama teman sambil juga buka laptop. Itu satu waktu itu dia bisa melakukan beberapa komunikasi sekaligus dalam digital era yang seperti saat ini. Saya yakin teman-teman juga sangat terdampak ya dalam proses yang digital era saat ini ya. Oke, kemudian di dalam tapi ada juga ya positif dan negatifnya ya. Ketika kita digital era itu tantangannya adalah kalau kita melakukan omongan sekarang atau kita melakukan satu komunikasi saat ini, terkadang impact-nya atau mungkin imbasnya itu sekian tahun kemudian. Kadang-kadang kita nggak sadari. Karena itu harus berhati-hati dalam berkomunikasi, ngomong tidak asal bikin caption, tidak asal bikin satu keterangan baik atau mungkin berbicara di depan umum di media sosial kalian, tidak hanya sekedar itu. Karena itu nanti bisa menjadi efek bagi kita, nggak terasa. Mungkin bisa beberapa tahun kemudian. Nah, tapi juga ada positifnya. Positifnya artinya bahwa di dalam modern era ini atau digital era ini kita bisa melakukan percepatan dalam mengirim pesan, ya, melakukan percepatan dalam membuat kesempatan-kesempatan atau melihat kesempatan-kesempatan di depan mata.
terutama bagi mungkin orang-orang yang sangat kreatif, dituntut kreativitasnya yang tinggi, sehingga ketika dalam modern era, dia bisa membaca peluang-peluang bagus, dia bisa membaca yang namanya pekerjaan-pekerjaan bagus yang bisa dilakukan hanya dengan di rumah misalkan. Jadi ini kita bahas dulu tentang modern eranya dulu, ya. Baru nanti kita akan bahas bagaimana yang namanya public relation peranannya di dalam modern era ini. Oke. Dan next. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang real life-nya, ini yang saya alami dalam keseharian saya. Kemudian saya juga kebetulan sudah hampir 15 tahun dari berbagai perusahaan, itu mempunyai tantangan tersendiri setiap perusahaan. Dia kalau mungkin secara buat satu event mungkin tidak seperti itu juga. Karena ternyata di dalam kenyataannya yang saya hadapi, real life-nya, itu banyak sekali lini-lini yang harus kita hubungi. Lini-lini yang harus kita ajak kerjasama, partnership, ya, untuk bisa membuat satu effort atau satu namanya yang positif ya, impact positif bagi apa yang kita lakukan untuk perusahaan. Ya, yang pertama mungkin kita bisa berhubungan dengan jurnalis atau advertising, ya, dengan advertising atau jurnalis kita bisa menghubungi para jurnalis dalam media, newspaper, mungkin media online, dalam media-media yang ada di apa namanya sekarang Instagram itu sudah yang namanya koran, yang namanya newspaper, ya, itu sudah masuk ke dalam untuk area digital ya, bisa kalian baca secara digital dimanapun kalian berada. Kalau dulu kita harus beli koran dulu ya untuk bisa membaca koran, ya kan? Nah sekarang kita harus bisa bekerja sama dengan baik nih dengan pihak jurnalis. Bagaimana mereka bisa memposting, bisa memberitakan yang namanya produk-produk kita itu dengan baik, sehingga membawa dampak yang positif nama baik kita di masyarakat. Itu kita harus menjalin hubungan yang baik dengan jurnalis. Ya, kemudian yang berikutnya mungkin bisa dengan advertising-nya. Advertising-nya dalam arti kita harus bisa membuat konten-konten dalam apa membuat yang namanya iklan bagi perusahaan kita. Itu harus kita namanya sampaikan kepada masyarakat dengan konten-konten yang menarik sehingga masyarakat itu nantinya bisa kemudian membeli produk kita. Itu dalam advertising. Ya, bisa mungkin kalau yang dulu sih zamannya dulu awal-awal orang-orang pada sibuk yang masang yang namanya baliho, masang yang namanya spanduk mungkin, ya kan? Tapi kalau sekarang itu semuanya kembali lagi semua ke digital. Hal-hal seperti itu biasanya dilakukan ketika menjelang hanya event saja. Sementara untuk keseharian yang namanya promosi itu dilakukan melalui digital semuanya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang namanya public relation itu juga bisa bekerja sama dengan yang namanya pemerintahan. Karena keseharian daripada perusahaan itu juga tidak bisa lepas dari aturan-aturan pemerintah. Misalkan, saya kemarin mau bikin event nih, tapi ternyata ada aturan bahwa tidak boleh ada kerumunan akibat pandemi. Kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan kerjasama baik dengan pemerintah, meyakinkan mereka bahwa event kita dalam kondisi safety. Event kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, itu tugas salah satu daripada public relation juga. Ya, jadi banyak sekali lini yang bisa kalian lakukan itu di dalam real life-nya. Kemudian sekarang ini zamannya ada YouTuber, zamannya ada influencer, ya kan? Instagramer, banyak sekali. Orang-orang yang blogger mungkin, itu kita juga harus bisa kerjasama dengan mereka. Karena yang namanya mereka itu kan mempunyai follower mungkin yang banyak, ya kan? Mempunyai pangsa pasar sendiri, fansnya sendiri, ya kan? Jadi kita harus bisa mengajak mereka, kemudian mengajak kerjasama mereka untuk mempromosikan produk kita. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada internal employee ya. Jadi kalau misalkan kita mau
di luar, oke, public relation juga harus bertugas keluar. Tetapi secara basicnya itu juga kita harus mempunyai kerjasama yang baik dengan karyawan yang di dalam. Karena yang namanya public relation itu nggak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus mempunyai tim yang bisa mensupport mereka. Contohnya, misalkan adalah marketing. Tugas daripada public relation itu dia membuat satu misalkan penilaian atau membuat satu gerakan yang bisa untuk membuat yang namanya pangsa pasar itu memberikan pendapatnya. Apa sih yang disukai oleh masyarakat? Apa yang tidak disukai oleh masyarakat tentang produk mereka? Ya kan? Apa kekurangan produk mereka menurut masyarakat? Kemudian kira-kira apa yang diharapkan masyarakat dengan produk mereka? Nah, ini akan disampaikan oleh pihak marketingnya. Dari pihak marketing bekerja sama dengan public relation, tentunya data yang diberikan oleh public relation akan dibuatkan suatu program tertentu untuk meningkatkan penjualan. Seperti itu. Itu kerjasama di dalam internal employee-nya. Ya. Dan kadang-kadang kita juga harus membuat suatu event-event, suatu acara-acara yang nantinya juga akan berimbas dengan produk-produk kita. Contoh misalkan dalam sebuah event organizer kemarin, saya melakukan banyak pekerjaan untuk susu, misalkan Real Good, Nestle, ya kan? Kemudian ada juga Yupi. Jadi ada beberapa produk-produk yang akhirnya kita membuat event-event dengan berbagai macam program. Mungkin kita bisa branding ke sekolah, kita bikin Got Talent kecil-kecilan di sekolah, namanya produk kita itu bisa dikenal lebih luas lagi dengan mereka. Seperti itu. Itu kita bisa juga berhubungan dengan event-event organizer. Berhubungan yang baik dengan mereka. Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk juga dengan stakeholder, ya. Misalkan mungkin dengan pemegang saham sebuah perusahaan, kemudian dengan psikolog mungkin. Jadi semua lini, komunikasi public relation itu bisa berkutat di semua lini. Oke, yang berikutnya, di mana sih sebenarnya PR itu bisa bersinar dan apakah saya harus masuk ke dalam yang namanya pendidikan public relation untuk bisa menjadi public relation dalam sebuah perusahaan? Tidak juga. Saya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lintang, kerjaannya dulu waktu kuliahnya adalah di keuangan perbankan. Nggak ada hubungannya dengan keuangan perbankan. Ya, jadi semua jurusan itu sebenarnya bisa masuk ke dalam yang namanya PR. Karena PR ini atau public relation ini sifatnya itu adalah semacam ilmu terapan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Tetapi PR itu sifatnya juga sangat dinamis. Dinamis dalam arti bahwa dia akan selalu berkembang mengikuti zaman. Jadi kalian semua bisa masuk ke dalam yang namanya communication consultant, corporate communication mungkin, ya, seperti kami perusahaan komunikasi, perusahaan yang dimana kita mempunyai public speaking for kids, gitu, itu juga bisa. Kemudian government relation, ya, hubungan dengan pemerintahan seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin startup company, ya, atau mungkin menjadi guru, dosen, ya, ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Dan tapi sangat berkaitan juga dengan komunikasi dengan PR juga sebenarnya. Jadi PR itu tidak berarti harus stay di perusahaan, kemudian dia ngurusin urusan yang ada di perusahaan aja, enggak juga. Jadi public relation itu bisa di semua lini yang bisa kalian temui. Seperti itu. Jadi semua jurusan saya rasa selama kalian memang mau belajar bagaimana seorang public relation yang baik, maka peranan kalian sebagai public relation itu bisa bergerak di bidang apapun. Itu ya. Oke, dan yang berikutnya. Nah, jadi pusat daripada public relation ini mungkin untuk menjadi seorang public relation yang berperan ya dalam sebuah perusahaan, maka kita harus tahu dasar-dasarnya seperti apa. Tapi pusatnya adalah komunikasi. Komunikasi harus bagus. Ya.
Nah, ini saya ambil dari Harold Laswell Communication Model. Itu who say what to whom in which channel with what effect. Jadi maksudnya adalah kita akan bahas satu persatu dari who dulu. Nah, dari who ini maka yang pertama kamu harus tahu bagaimana diri kamu secara luar dan secara dalam. Jadi yang namanya public relation itu tidak hanya melihat sisi dari pekerjaannya saja, tapi dia juga harus terus memperbaiki diri. Dia harus terus memperbaiki diri dan menunjukkan kepada perusahaan bagaimana kualitas kerjanya. Seperti itu. Jadi intian dari yang pertama mungkin know yourself-nya, apa sih bisnis itu, bisnis yang kamu pegang itu apa? Gitu loh. Bagaimana kamu menerapkannya kepada masyarakat? Dan bakal kamu bawa kemana produk yang akan kamu pasarkan ini? Seperti itu. Kamu harus tahu dulu, ya. Kemudian tujuannya apa sih gitu dalam membuat event ini? Oh, goalnya apa? Supaya produk laku, supaya produk diminati oleh masyarakat, supaya masyarakat terus membeli produknya dan lain-lain. Itu. Jadi kamu harus tahu diri kamu sendiri baik di dalam maupun di luar. Di dalam itu maksudnya secara pribadi, keluar artinya prestasi yang bisa kamu berikan kepada perusahaan. Oke, kemudian yang kedua itu adalah pitch your spokesperson wisely. Dalam arti kamu harus bisa memilih yang namanya juru bicara, ya, juru bicara atau mungkin kamu bisa mengundang atau pembicara, ya, itu siapa, gitu. Dan bagaimana track record-nya, tapi harus dilihat itu, ya. Jadi tidak sembarangan yang namanya saya butuh seorang ibu karena ini produk susu ya mungkin ya seorang ibu yang keluarga mempunyai anak gitu untuk menjadi iklan saya. Tapi tidak semua kemudian serta-merta ada bintang film dia punya anak 2 dan dia juga terkenal, itu aja yang pakai. Tapi track record-nya seperti apa? Kalau track record-nya meskipun dia punya anak, meskipun dia punya family, tapi dia sering membuat sensasi dan membawa dampak yang kurang bagus, ya, maka jangan dipilih. Jadi betul-betul harus selektif. Siapa yang akan berbicara, siapa yang akan mewakili perusahaan untuk mempromosikan produk kalian, itu harus benar-benar selektif. Seperti itu. Dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap juru bicara tersebut itu juga harus kalian teliti terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke. Oke, yang berikutnya. Nah, ini sebelum saya masuk ke what, saya sedikit memberikan tambahan yaitu tentang yang who tadi, tetapi lebih kepada yang insight. Jadi masuk ke dalam personal branding. Mungkin ini agak sedikit bukan melenceng sih sebenarnya, tapi menjadi seorang personal public relation itu dia harus membranding dirinya juga, bukan hanya produknya. Apakah ada yang mau kalau misalkan kalian menjual produk, kalian tampil apa adanya? Mau pilih yang mana? Makanya kenapa yang namanya sales tampil keren, dasi, padahal belum tentu mungkin ya kualitasnya seperti apa. Tapi pandangan pertama, nah, itu sudah bikin akan orang menilai dia bagaimana total look-nya. Bagaimana dia secara keseluruhan dari atas kepala sampai dengan sepatunya itu seperti apa. Itu dia sudah harus mewakili perusahaan dengan personal branding-nya dia. Seperti itu. Dia harus bisa itu yang namanya memberikan satu impact ya, satu effort ya, hasil yang maksimal ya. Dengan memberikan nilai positif dari orang lain kepada dirinya. Nah, untuk menjadi seorang yang personal branding-nya bagus, kita juga harus mempunyai self concept. Self concept itu kita bisa bagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Nantinya kalau misalkan khusus untuk pembahasan personal branding, mungkin kita akan kupas lebih panjang, tapi karena ini kita lebih pada ke public relation-nya. Jadi self concept itu ada self image dan juga ada social image. Kita harus tahu bagaimana diri kita. Sebutkan aja dengan jujur 3 macam sifat atau karakter kalian yang
yang bisa kalian sadari dan kalian harus sebutkan dengan jujur. Pemarah mungkin, happy atau apa, itu kan harus jujur ya. Kenapa? Karena self image ini adalah untuk membuat kalian bisa mempelajari diri sendiri dan akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa berkomunikasi dengan semua lini. Kalau kalian sendiri tidak mempunyai rasa kepercayaan diri, bagaimana bisa menjadi seorang public relation dan mewakili perusahaan? Dari cara berbicaranya mungkin, ya, dari cara tadi yang saya bilang total look-nya, itu semua harus masuk ke dalam self image. Self image. Contohnya misalkan kayak saya pernah sih ngobrol dengan yang namanya Kak Erwin Parengkuan, mungkin sudah tahu ya namanya Kak Erwin Parengkuan ya. Kak Erwin Parengkuan itu pendirinya Talk In Coach. Jadi Talk In yang ada di Jakarta, beliau adalah juga salah satu guru saya. Itu dia bilang bahwa ambillah 2 yang natural dari diri kalian dan ambil 1 itu yang create, 1 orang yang create dari role model yang ada di luar untuk bisa kalian sukai, itu untuk kalian tiru. Seperti itu. Jadi pilihlah orang yang menjadi satu panutan ya, kalau dalam bahasa ininya panutan kalian. Oh, saya sangat mengidolakan si A si B. Tapi bukan berarti mungkin misalkan contohnya BTS terus kalian kemudian jadi ngikuti ini, enggak, jangan gitu juga. Tapi ini untuk self image ya. Bagi seusia kalian ya. Ini self image. Jadi pilihlah sesuatu yang positif untuk menjadi role model kalian dan tirulah kebiasaannya. Sementara yang 2 lagi itu adalah keluarkan apa yang ada dalam diri kalian, tapi berusaha untuk jujur. Sebenarnya saya ini seperti apa sih orangnya? Mari kita sama-sama memperbaiki diri dulu sebelum kita akhirnya mewakili perusahaan untuk menjadi seorang public relation dan berhubungan dengan masyarakat. Seperti itu. Ya, kalau social image itu bagaimana orang lain memberikan penilaian kepada kita. Kalau social image. Ibaratnya kalau kata Mas Erwin pun keluar dari rumah, ibarat kalau misalkan mungkin contoh saya nih mau keluar dari rumah mau beli bumbu dapur misalkan begitu ya. Oh, tokonya cuma sebentar kok, cuma hanya 2 rumah dari rumah. Ah, saya keluar pakai daster aja deh. Saya keluar pakai baju tidur aja deh. Padahal itu sudah membawa image daripada tetangga kepada kita. Jadi, begitu keluar dari rumah, maka yang dinamakan game on. Begitu keluar dari rumah, kita sebut bahwa permainan dimulai. Brandinglah diri kalian dengan maksimal. Begitu juga sebagai public relation. Tunjukkan kepada perusahaan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian layak menjadi seorang public relation. Bukan hanya sekadar pintar dalam ilmunya. Ya, oke. Dan ini adalah yang kedua. Jadi kita harus tahu, jadi what ya, bagaimana kita message kita itu apakah sampai ke dalam masyarakat, kepada masyarakat. Ya, apakah pesan yang kita sampaikan, apakah event yang kita buat itu apakah pesannya bisa sampai ke dalam masyarakat dan akhirnya membawa dampak yang positif. Dan maka kita harus membuat yang namanya pesan-pesan secara logis bisa diterima oleh masyarakat. Tidak membuat sesuatu yang aneh-aneh ya, kemudian membawa satu sensasi mungkin, dan juga pesan-pesan kita sampaikan pada masyarakat itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu yang berbelit-belit, cukup ringkas, singkat, tapi itu bisa mengena. Jadi kita memang harus pandai memilih kata-kata. Harus pandai memilih pesan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, say it how they want to hear it. Jadi katakanlah kepada masyarakat apa yang mereka dengar. Maka ini perlu namanya riset. Ini perlu namanya riset. Yang namanya masyarakat itu sekarang itu lagi suka apa sih? Mereka lagi viral apa sih di dalam masyarakat? Bisa kita gunakan. Tetapi dengan tetap ada catatan menggunakannya dengan bahasa-bahasa yang positif. Seperti itu, ya.
artikel-artikelnya kita buat dengan cara yang dengan ringkas tapi menarik, speech-nya kita berbicaranya seperti apa, mungkin membuat video-video pendek, ya kan, untuk dipromosikan ke dalam media sosial kita, seperti itu. Ya, banyak sekali tipe komunikasi yang bisa kalian lakukan sebagai public relation di zaman modern era ini. Oke. Dan kemudian secara reguler, secara rutin, kalian bisa melihat yang namanya audiensnya, targetnya. Ya. Secara ini kemudian kalian bisa teliti. Oke, produk saya adalah susu. Susu berarti target saya siapa? Para bunda, anak-anak, seperti itu. Kemudian bunda pun untuk usia yang berapa? Misalkan kita bikin susu formula untuk ibu hamil, misalkan begitu. Oke, berarti target kita siapa? Ibu-ibu hamil usia berapa? Nggak mungkin kan kalau targetnya mungkin diberikan kepada wanita-wanita usia 60 tahun ke atas, kayak gitu. Ya kan? Karena ini adalah susu formula ibu hamil. Nggak mungkin kita membuat target namanya 60 tahun ke atas, karena yang usia segitu sudah tidak bisa hamil ya, karena usia rawan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu sekali meminimalis yang namanya resiko juga, selain juga kita memberikan penelitian tadi kepada siapa kita tujukan produk kita, tapi kita juga harus meminimalis resiko. Pelajari yang namanya produk kalian dengan baik. Produk knowledge-nya itu harus dengan baik kalian pelajari. Jangan sampai ketika kalian ngomong, kemudian nanti ternyata imbasnya dari masyarakat itu negatif. Seperti itu. Jadi kalian harus betul-betul memahami produk kalian dulu nih. Spesifikasinya seperti apa produk kalian? Apa keuntungannya buat masyarakat? Ya gitu. Ya, harus betul-betul tahu dulu, tidak asal ngomong. Oke. Oke, dan yang berikutnya adalah whom. Semua orang itu, semua lini itu bisa menjadi pangsa pasar kita. Bisa menjadi pasar-pasar kita. Tidak hanya dari orang-orang yang mungkin kelas yang bisa dianggap bisa membayar produk-produk kita, itu enggak juga gitu. Tidak harus yang seperti itu juga. Jadi semua masyarakat itu bisa untuk menjadi pangsa pasar kita, ya, tidak membeda-bedakan juga. Tetapi nanti disesuaikan produk kita itu lini yang paling bisa dibuat untuk paling target utamanya itu di mana, gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa akan menjadi pangsa pasar kita. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita mempunyai keterbatasan pembiayaan di dalam funding kita, itu kita juga bisa membuat sejenis event-event sosial, ya kan? Menggandeng membuat satu mungkin promo yang sifatnya itu tidak banyak berbayar, misalkan seperti itu. Contohnya misalkan dengan melakukan media sosial di milik perusahaan sendiri, misalkan seperti itu. Itu kalau kita mempunyai limit, ya, akhirnya dalam funding kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah memprioritaskan itu kalau kita mempunyai sumber daya yang melimpah itu, tetap mungkin kita akan bisa memilih posisi-posisi mana yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi harus ada target prioritasnya. Jadi seperti yang saya sampaikan di yang sebelumnya. Jadi banyak banget itu pasarnya, tapi mana yang kita menjadi prioritas kita, yang sesuai dengan produk kita. Itu public relation harus bisa mengetahui, ya, harus bisa mengetahui. Kayaknya kalau misalkan kita lihat-lihat ini banyak banget ya pekerjaannya public relation ya. Ternyata tuh luas banget ya. Nah, ini karena saya sampaikan ini real life-nya. Apa yang saya alami selama saya menjadi public relation. Jadi memang tidak mudah, tapi saya yakin selama Anda atau kalian itu bisa mencoba untuk meningkatkan terus value-nya, baik dalam spec in self-nya maupun juga di dalam spesifikasi perusahaan, itu tidak akan sulit ya untuk menjadi seorang public relation. Peranannya juga sangat penting dalam perusahaan di zaman modern era ini. Seperti itu. Oke, kemudian channel. Nah,
Di luar sana itu banyak sekali ya channel-channel ya. Mulai dari yang namanya komunitas, ya, mulai dari yang namanya mungkin masyarakat seperti semacam kayak perkumpulan, yayasan, media sosial, influencer, semuanya itu banyak sekali channel yang bisa kita ajak kerjasama di sana. Begitu juga dengan media. Medianya seperti apa? Oh, apakah produk kita bisa terpasang nggak di media online atau di media yang namanya televisi, ataukah bisa dipromosikan di radio dan segala macam. Itu kita juga harus bisa bekerja sama dengan berbagai macam channel yang ada di luar sana. Dan kita bisa mengingat bahwa yang namanya channel itu adalah peso. Dalam arti bahwa kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbayar. Kayak influencer itu kadang-kadang nggak mau juga kalau misalkan dia hanya disuruh mempromosikan itu. Kadang-kadang ada berbayarnya juga ya untuk influencer. Atau minimal dia diberikan produk, beberapa produk seperti itu influencer. Atau mungkin kita bisa melakukan kayak semacam kayak di radio TV tadi itu semuanya berbayar. Itu paid. Ada juga kita bisa melakukan earn itu maksudnya adalah kita bisa mengundang daripada pembicara-pembicara yang mungkin dia juga membutuhkan untuk dipromosikan. Ya, membutuhkan promosikan. Jadi yang namanya simbolis mutualisme. Jadi antara saling membutuhkan akhirnya tidak berbayar. Ini bisa kita cari juga. Ya, bisa kita cari juga untuk orang-orang yang bisa saling menguntungkan. Misalkan juga kadang-kadang kalau saya di lapangan itu saya bikin satu acara, kemudian acaranya ini nanti bakal kami share ada momen waktu di mana satu produk itu bisa mempromosikan produknya dia, sehingga nanti dia akan mensupport kita. Nah, hal-hal yang seperti itu juga tidak berbayar, ya. Banyak sekali lini yang bisa kalian ambil. Kemudian ada juga sosial dalam arti di sini bahwa kalian harus juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mungkin bisa datang ke panti jompo, kemudian mempromosikan kalian di sana, bikin konten-konten yang bagus, foto, video, posting di media, sehingga nilai daripada masyarakat itu kepada perusahaan itu bagus, ya, nilainya bagus. Wah, ternyata perusahaan ini ya keren ya, gitu. Maksudnya dalam arti dia ini ya bisa membuat untuk sosial, gitu, untuk sosial. Nah, kemudian ada quality over quantity. Artinya adalah bahwa kita harus melihat yang namanya kualitas itu harus lebih tinggi daripada bagaimana followernya. Ya, contoh misalkan Deddy Corbuzier misalkan, Deddy Corbuzier itu bakal akan lebih dipercaya oleh masyarakat ketika dia membicarakan tentang kualitas susu kesehatan ya, dibandingkan dengan followernya yang banyak itu. Dibandingkan dia membicarakan tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi follower itu pun juga tidak menjamin juga ya. Gitu, tidak menjamin juga bahwa dia akan layak untuk menjadi juru bicara kita. Dan bagaimana dengan efeknya? Nah, bagaimana dengan efeknya? Kita harus tahu sih ya dampak apa saja yang bisa kita rasakan ketika kita melakukan semua kegiatan daripada public relation. Ya, kemudian harus bisa kita mereview kembali apakah semua kegiatan ini sudah bisa berdampak bagi perusahaan. Kalau belum, maka kita harus mencari celah-celah yang lain seperti itu. Dan bagaimana kalian juga harus bisa mengajak semua lini-lini untuk bisa bekerja sama bersama dengan kalian ya, untuk menimbulkan program-program baru, meningkatkan program-program baru sehingga yang namanya perusahaan itu produknya bisa laku di dalam pasaran. Itu secara efek. Sehingga kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa yang namanya public relation itu harus mempunyai beberapa kemampuan. Nah, di sini saya rangkum saja. Yang pertama adalah sebagai good speaker, creative writing, team player, trend seeker, dan quick learning, and networking. Itu ada beberapa kemampuan yang harus kalian punya supaya kalian bisa berperan dengan baik di dalam sebagai public relation.
ya. Itu bagaimana yang namanya good speaker. Nah, artikulasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Intonasinya itu juga harus jelas. Speed, kecepatan. Kalau kalian ngomongnya cepat, jadi Bapak Ibu, Bapak nggak kedengaran. Mereka nggak akan tahu ini ngomong apa. Sebaliknya, ketika kalian ngomongnya lambat, Bapak, Ibu, selamat datang, nih, ngantuk. Ya, yang namanya penontonnya ngantuk. Jadi, yang namanya speed itu harus diatur. Intonasi juga harus jelas. Jangan takut ketika berbicara, jangan grogi ketika berbicara, ya. Kalau grogi, kemudian kalian panik, akhirnya apa? Belepotan berbicaranya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ada artikulasinya, intonasinya. Kalau tuh kalian merasa bahwa kalian salah menyampaikan, oh mohon maaf, maksud saya. Nah, sampaikanlah seperti itu. Jadi, it's okay, jangan takut salah ketika berbicara, ya. Ketika melakukan pembicaraan, oke. Kemudian kalian harus paham gesturnya sebagai seorang public relation itu seperti apa, posturnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Jangan ketika kalian mengucapkan membuat apa ya suatu event, kemudian kalian buat produk untuk anak-anak, kemudian kalian wajahnya masem. Halo anak-anak, lempeng, flat. No. Jadi ketika kalian membuat produk anak-anak, halo anak-anak, selamat siang, terima kasih sudah hadir di sini dalam acara kami, misalkan begitu. Itu public relation-nya mungkin misalkan seperti itu ya. Jadi ekspresi ini sangat penting. Oke, dan smiley voice itu ketika kita ngomong nggak ngelihat orangnya pun, ya. Misalkan sekarang nih ditutup, di closing videonya, nggak lihat ke nggak dibuka, nggak di open misalkan videonya. Kemudian ada yang bertanya dan dia bertanya, jadi bagaimana ya public relation itu? Itu kita tahu bahwa dia ekspresinya adalah datar, meskipun ditutup videonya. Tapi ketika dia ngomong, oh ya, jadi bagaimana public relation itu? Maka itu perlu ada smiley voice. Jadi itu yang namanya public relation harus tahu ini, ya. Kemudian ada creative writing. Oke, sorry, ini waktunya saya kelebihan ya, Kak Lintang. Halo, Kak Lintang, saya kelebihan ya. Oke, sebentar saya percepat ya. Oke, ada creative writing. Jadi kalian harus tahu konten-konten yang menarik, ya, konten-konten yang bagaimanakah yang akan bisa membuat namanya masyarakat itu mempunyai satu ekspresi yang bagus, ya, satu impact yang bagus bagi perusahaan. Ya, kalian bisa membuat konten-konten semacam kayak permintaan bagi mereka untuk mengikuti kita. Misalkan satu konten, misalkan Garuda Food, makanan sehat dan makanan segar dan menyehatkan, misalkan begitu. Nah, itu satu konten, ya, satu konten yang membuat akhirnya express feeling, express idea juga. Jadi dia itu kasih konten-konten, kasih kalimat-kalimat yang akhirnya, yang akhirnya membuat orang itu tertarik, ya, nggak usah yang berbelit-belit seperti apa-apa gitu. Dan berikutnya tim. Nah, ini adalah teamwork, ya. Teamwork ini ada teamwork, ada excellent, ada achieving, dan moving forward. Jadi yang namanya tim itu kalian harus betul-betul bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan teamwork kalian sendiri. Ya, bagaimana kalian membina sebuah komunikasi yang baik antara public relation, marketing mungkin, sales, administrasi keuangan mungkin, ya. Bagaimana kalian membentuk satu tim yang baik, yang solid, sehingga kalian bisa membuat satu promo, membuat satu bahan untuk yang disampaikan kepada masyarakat itu dengan kondisi yang sangat baik. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian merasa kepingin show up, kepingin menunjukkan siapa dirinya, sehingga terkadang semuanya dikerjakan sendiri. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Jadi harus bagaimana kalian bisa kerjasama dengan baik dengan tim kalian. Dan yang berikutnya adalah kalian harus update terus nih, bagaimana yang namanya tren hari itu, baik melalui sosial media, referensi-referensi teman, ya, influencer-influencer itu harus update, oke? Harus punya kemampuan itu.
Jangan nanti aja deh. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengikuti zaman yang ada, ini juga akan sulit untuk bisa meraih pangsa pasar saat itu. Mungkin ada pangsa pasarnya, tapi nanti akan tidak masuk dalam tujuan utama. Dan sebagai seorang public relation, kalian harus belajar dengan cepat, apapun itu. Meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan attitude kalian, kemudian belajar tentang hal-hal yang baru. Karena saya sebagai public relation itu beberapa kali pindah perusahaan, misalkan dari perhotelan lama, misalkan masuk kemudian ke developer ataupun apa. Kadang-kadang itu tidak ada yang namanya training khusus sebagai public relation. Jadi bagaimanapun kita harus cepat belajar untuk diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah networking. Ini yang juga paling utama. Maka kalian harus mempunyai yang namanya jaringan ini dengan baik. Kalau misalkan kalian sudah mempunyai klien-klien di perusahaan yang pertama, di perusahaan yang kedua, itu atau ketiga atau keempat, maka ini bisa digunakan. Jaringan ini itu bisa digunakan untuk meningkatkan value perusahaan. Jadi tipsnya adalah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya public relation ini bisa berperan dengan baik di modern era ini, maka punyalah passion untuk belajar. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa public relation tidak bisa berdiri sendiri ya. Ya, kemudian berpikirlah free. Dalam arti tidak ada batasan-batasan seperti apa. Teruslah menjadi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif. Satu perusahaan yang misalkan dia open minded ya, yang dia perusahaan itu yang memang orang-orangnya ingin maju ya, dia pasti akan bisa menerima usulan-usulan kalian. Kayak gitu. Jadi belajarlah untuk terus berkarya dan berkreatif. Dan respect kepada siapapun yang kalian temui. Bukan berarti ketika kalian bertemu dengan orang yang bajunya biasa saja kemudian kalian tidak respect kepada mereka, jangan seperti itu. Jangan melihat penampilan. Respeklah pada siapapun, karena kita tidak akan pernah tahu imbas apa yang akan diberikan dari orang itu kepada perusahaan kita. Ya, dan positive impact artinya kita memberikan nilai-nilai positif kepada siapapun, terutama kepada masyarakat dan juga klien, ya, dan juga buyer untuk produk kita. Kita harus memberikan nilai-nilai positif itu, termasuk dalam total look kita, termasuk dalam bagaimana kita menyampaikan materi dengan baik. Terus kemudian berpikirlah di luar daripada zona nyaman. Kadang-kadang orang kalau merasa zona nyaman udah lempeng aja dia melakukan rutinitas yang standar. Nah, ini kita perlu. Jadi berpikirlah di luar itu. Selain itu, effective listening skill. Ini sangat penting, teman-teman. Jadi yang namanya public speaker seperti saya atau orang-orang yang sebagai orang-orang presenter dan lain-lain, itu terkadang harus mempunyai efektif untuk mendengarkan orang lain. Ya, karena apa? Dengan mendengarkan orang lain kita bisa mendapatkan ilmu tambahan. Ya kan? Kita bisa mempelajari bagaimana masyarakat itu. Ya. Oke. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Dan for today, thank you. Tapi ada satu mungkin tambahan Kak Lintang, ada video yang akan saya share untuk penutup. Baik, silakan Ibu. Waktunya tinggal 5 menit. Siap. Bentar ya. Oke, sorry. Saya belum ini ya. Oh, saya sudah share ke Mbak Lintang ya kemarin ya. As experts in public Bisa relations, kedengaran Mbak Lintang? Bisa Ibu, bisa. it brings your brand into focus with the key audiences and contributes to brand experience as well as better perception. Professional and proactive communication with the media is an important segment of PR. The media are your messengers, as well as messengers of your customers, and an irreplaceable channel for your key messages. Mohon maaf Ibu, screen-nya tidak menampilkan video. Hanya suara saja. Sebentar. Oke, sebentar. Saya belum share screen kayaknya.
Oke, mohon maaf. Saya ulang dari awal ya. Oke, share screen saya soalnya ini nih. Atau mungkin Mbak Lintang ada kemarin yang saya kirim? Iya, ada Ibu. Oke, bisa dibantu untuk share? Iya Ibu, sebentar. Ya. As experts in public relations, we believe in successful and two-way communication, which brings your brand into focus with the key audiences and contributes to brand experience as well as better perception. Professional and proactive communication with the media is an important segment of PR. The media are your messengers, as well as messengers of your customers, and an irreplaceable channel for your key messages. We build high-quality relationships with key institutions, communities and associations, led by the common goals of the brand and the community. Successful cooperation with influencers is of great importance when positioning a brand and creating the image. Praise from a person the customers trust goes a long way. We communicate key brand messages to customers, listen to their needs and build trust. Customer trust is the pinnacle of all our PR efforts. Quality internal communication conveys key brand values and messages to all employees. Employees are key ambassadors of your brand. Public relations in crisis is a first step to restoring the trust of your customers. Timely and strategically planned communication is our proven formula. Creative events are the largest platform for all our magic. In event management, we're very demanding and leave nothing to chance. But once we put all the pieces together, our playfulness comes to life. Our events are the most direct way for your key publics to experience the unique world of your brand. Excellent two-way communication on social networks enables the brand to receive direct feedback from its customers. Together, we are building an online community around the brand that is significant for its growth. Finally, the greatest benefit of your brand will be connecting the listed communication services in a comprehensive, finely tuned mechanism. Integrated communications. Oke. Nah, itu tadi adalah penutup. Jadi sekilas dari video tadi juga bisa dilihat bahwa yang namanya public relation itu adalah penghubung antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat dan semua lini yang berhubungan dengan perusahaan. Dan juga dia harus bisa menjaga daripada reputasi yang baik dari perusahaan tersebut dengan memberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut ya. Mungkin misalkan memberikan produk yang baik, memberikan materi yang baik, memberikan promo yang baik, tetapi dia juga harus bisa membranding dirinya karena dirinya juga harus sebagai wakil ya daripada perusahaan itu. Seperti itu mungkin Mbak Lintang yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ika atas materinya. Untuk saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar.
Apakah ada pertanyaan? Atau Silahkan yang mau bertanya langsung ke kolom komentar, teman-teman. Baik, ini ada dari Aurel Devi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Apakah public relation juga berpengaruh dalam membangun suatu brand awareness atau brand image? Oke, apa? Mungkin bisa dijawab dulu. Oh, langsung dijawab. Oke, Ya. baiklah. Ya, public relation itu juga sangat berpengaruh dalam membangun suatu brand awareness atau brand image. Tadi seperti saya sampaikan di dalam penjelasan saya, yang namanya public relation itu ketika contoh saja, ini contoh sebagai contoh, saya pernah bekerja sebagai public relation di sebuah perhotelan. Dan ketika saya itu memberikan satu pelayanan dan juga ada beberapa teman yang lain, itu juga sangat berpengaruh karena dari pihak klien itu akan menghubungi kita yang sangat pelayanannya sangat bagus kepada mereka, ya, termasuk dengan dalam public relation. Jadi secara personal public relation itu juga sangat mempengaruhi dalam membangun suatu brand image daripada perusahaan itu. Karena seperti itu. Pernah saya juga berkaitan dengan public relation dalam sebuah kompetisi, bukan kompetisi ya, suatu pameran perhotelan, atau mungkin kemarin juga ada pameran daripada perumahan. Karena kita berhubungan baik dengan pihak klien, maka dia akan memilih di dalam perumahan kita. Meskipun mungkin mereka tuh lebih membutuhkan itu perumahan di tetangga kita nih, sebelah kita, gitu, atau mungkin kompetitor kita. Lokasinya mungkin jauh lebih bagus, misalkan begitu. Harganya pun mungkin jauh lebih kompetitif. Tapi karena kita personal sebagai public relation-nya itu bisa membawa diri dan juga bisa meyakinkan mereka tentang produk-produk kita, dibantu juga dengan marketing dan sales tentunya, ya, memberikan pangsa-pasar seperti itu mereka bisa mengalihkan yang namanya daya jual itu kepada perusahaan kita, kayak gitu. Jadi public relation secara total, baik itu dia dalam materi maupun dalam personalnya, seperti saya sampaikan tadi, self image dan lain-lain, itu sangat berpengaruh dalam membangun suatu brand perusahaan. Karena itu kita tidak boleh sembarangan juga gitu. Sembarangan dalam arti seenaknya sendiri berpakaian, kemudian kadang-kadang ada kayak saya pernah melihat teman-teman saya itu datang cuma pakai hanya semacam kayak baju yang ala kadarnya segala macam, tapi padahal yang dia bawa adalah produk-produk yang mahal seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kita ini harus bisa membawa nama perusahaan, dan itu sangat berpengaruh kepada brand perusahaan karena kita juga harus yang namanya membawa diri kita dengan baik, mengetahui diri kita dengan baik. Asal itu tadi spesifikasinya kita harus jelas, ya, spesifik kita harus bagus, materi yang kita punya harus jelas, kemudian total look kita juga harus bagus, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya mungkin kurang puas dengan jawaban saya, atau sudah cukup? Baik, itu jawaban dari Ibu Ika ya untuk Mbak Aurel Devi. Mungkin seterusnya ada lagi dari Hanifah. Dari sistem informasi UNIPMA, yaitu di era pandemi saat ini banyak perusahaan yang melakukan WFH dan semua menggunakan aplikasi online untuk berhubungan. Bagaimana cara meyakinkan perusahaan supaya seorang public relation dapat dipercaya dalam pertemuan online tersebut? Sebentar. Ini saya buka pertanyaannya. Hanifah, di era pandemi saat ini banyak perusahaan yang melakukan WFH dan semua menggunakan aplikasi online, untuk berhubungan. Bagaimana cara meyakinkan perusahaan supaya seorang public relation dapat dipercaya dalam pertemuan online tersebut? Jadi maksudnya adalah dalam pertemuan perusahaan ya, ini internal ya, internal perusahaan ya. Jadi public relation itu tentu saja tadi yang sudah juga kami bahas bahwa untuk suatu perusahaan itu dia akan melihat yang namanya public relation adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi. Satu.
Kedua, dia bisa melakukan penelitian, research kepada masyarakat. Ya, kemudian dia bisa akan melihat public relation ini apakah orang yang pandai berkomunikasi dan bagaimana dengan lookingnya, good looking kah ataukah tidak, seperti itu. Kemudian apakah dia bisa mempengaruhi, dia bisa membawakan materi itu dengan baik, mengetahui dengan pasti spesifikasi perusahaan. Itu perusahaan akan memberikan penilaian. Perusahaan akan memberikan penilaian. Jadi, bagaimana perusahaan itu memberikan kepercayaan kepada public relation tergantung dari public relation-nya sendiri. Apakah dia mau quick learning, mau cepat belajar, tidak hanya diam-diam saja, tidak hanya puas dengan dirinya saat itu, tidak hanya berada dalam zona nyaman saat itu saja, tapi bagaimana dia juga bisa membuat konten-konten kreatif diajukan kepada perusahaan dalam pertemuan-pertemuan online, ya. Dalam pertemuan ketika work from home, melakukan yang namanya webinar seperti ini, atau mungkin Zoom meeting misalkan, antara public relation dengan perusahaan, itu dia sudah harus paham tuh, dia harus punya tuh konten-konten yang bisa diajukan kepada perusahaan. Nah, kalau dia sudah tahu, public relation itu bukan hanya mengajukan konten daripada program-programnya saja ya, tapi terkadang dia juga harus bisa menghitung budgeting. Dia juga harus bisa menghitung budgeting. Nah, bagaimana yang namanya suatu event, ya, public relation ini, misalkan saya sebagai public relation dan saya sedang melakukan yang namanya online ya dengan pihak perusahaan dalam pertemuan online itu kan ya. Nah, itu kita sudah harus punya yang namanya presentasi, kita sudah harus jelas target pasar kita siapa, apa yang akan kita lakukan kepada mereka, dan kira-kira budgetnya bagaimana. Cukup nggak dengan funding yang diberikan oleh perusahaan? Efektif tidak? Seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan satu konten yang menarik kepada perusahaan dan bisa memberikan keyakinan kepada mereka, maka perusahaan itu akan percaya kepada public relation itu. Apalagi kalau bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi juga dipraktekkan. Implementasinya kemudian ternyata kenyataan yang diberikan itu ternyata memang sesuai. Effortnya bagus, hasilnya bagus. Nah, itu maka semakin lebih percaya pada perusahaan kepada public relation itu. Meskipun mereka hanya bertemu melalui online, meskipun mereka hanya work from home. Kan sekarang ini juga banyak ya event-event secara online ya, bukan hanya harus hadir gitu. Bikin kontes-kontes, bikin satu event atau mungkin satu momen yang atau mungkin promo-promo konten-konten promo yang menarik melalui media online. Itu disampaikan kepada perusahaan supaya perusahaan bisa lebih mempercayai mereka karena mereka sudah tahu bagaimana kualitas daripada public relation-nya. Seperti itu. Mbak Lintang. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ika. Ini ada lagi dari Imam Muslih dari Universitas PGRI Madiun. Kak, saya ingin izin bertanya. Dalam era yang serba digital sekarang, di mana kita mempromosikan melalui media, apakah ada aspek yang sangat perlu diperhatikan dalam membangun sebuah brand? Jadi dalam era serba digital sekarang, di mana kita mempromosikan melalui media. Aspeknya yang pasti adalah tadi yang di dalam keterangan saya, itu kontennya. Itu kontennya harus kreatif, tidak berbelit-belit. Gunakanlah kalimat yang singkat, yang ringkas, tapi bisa mengena. Itu satu aspeknya yang harus diperhatikan. Kemudian dalam media itu juga, dalam media itu juga, media ini mempunyai follower yang seperti apa, mempunyai pangsa pasar yang seperti apa. Apakah banyak tapi efektif? Banyak tapi tidak efektif, ataukah sedikit tapi efektif? Seperti itu ya. Contoh misalkan media online, Instagram mungkin. Nah, itu kan ada yang beberapa yang punya follower sampai ribuan. Kalau sekarang ini belum tentu. Ribuannya mereka itu belum tentu bisa dibeli untuk follower. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang betul-betul memang real dari bawah sampai atas dia memang mengumpulkan follower karena kualitasnya dia, ya, karena konten-konten yang dia berikan kepada media sehingga kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menyukai dia dan memfollow dia. Tapi ada juga yang demi meningkatkan rating, demi meningkatkan supaya mereka mendapatkan endorsement yang banyak sehingga mereka membeli follower.
Nah, ini kita juga harus lihat caranya bagaimana ketika dia banyak tuh ribuan follower di atas. Kamu lihat untuk konten-konten di bawahnya, berapa likersnya, berapa yang komentar, seperti itu. Like, komen itu adalah impact ya. Jadi apa namanya? Yang namanya bagaimana masyarakat itu memberikan penilaian terhadap postingan-postingan dia. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Itu aspek yang kedua, ya. Aspek yang ketiga, kita harus melihat bagaimana pangsa pasar kita, tujuan kita kemana. Kalau produk kita tadi yang saya sampaikan itu dia adalah produk susu untuk ibu-ibu, maka kita mungkin bisa memilih media online atau media-media sosial yang bisa berkaitan dengan banyak komunitas-komunitas itu. Ya. Oh, kalau ini pangsa pasarnya anak-anak nih, maka kita cari media-media online yang bisa sesuai dengan pangsa pasar anak-anak. Itu yang harus kita perhatikan juga. Ya. Kemudian kreativitas konten itu bukan hanya dari cara berbicaranya saja atau konten tulisannya saja, tapi juga dengan desain. Tapi juga dengan desainnya. Terkadang hal-hal yang simpel itu justru lebih mengena daripada bikin ribet, tapi akhirnya terus kemudian tidak mengena kepada masyarakat. Itu beberapa aspek yang bisa ditentukan, bisa diambil dalam melakukan promosi melalui media. Seperti itu, Mbak Lintang. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk teman-teman yang bertanya sudah terjawab semua ya. Sama mau mengingatkan untuk link absensi ada di kolom chat ya. Untuk batas waktunya yaitu 30 menit. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ika atas pemaparan materinya hari ini, sangat bermanfaat dan banyak mendapatkan ilmu baru di sini. Untuk akhir acara, saya mau menyimpulkan dari materi yang Ibu Ika sampaikan, yaitu in real life harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, jurnalis, YouTuber, atau influencer, dan lainnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, harus bisa meyakinkan acara yang akan kita laksanakan. Dan untuk menjadi public relation, harus mempunyai skill seperti good speaker, creative writing, team player, trend seeker, quick learning, dan networking. Untuk yang terakhir, terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih Saudari Moderator, terima kasih juga Ibu Ika selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kegiatan saya tutup, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi ya. Silakan yang bertugas untuk baik. Terima kasih teman-teman karena sudah dilakukannya sesi dokumentasi. Selanjutnya, sebelum acara saya tutup, saya persilakan kepada Saudari Anissa Salsabila selaku Ketua Pelaksanaan Festival Pers Mahasiswa Edukasi untuk memberikan sambutan penutup kepada Saudari.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara webinar yang merupakan serangkaian dari acara Festival Pers Mahasiswa Edukasi Universitas PGRI Madiun tahun 2021 dengan lancar selama 2 hari. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri yang mana telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga nantinya ilmu yang telah diberikan oleh para pemateri selama 2 hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi audiens yang mengikuti dan berkontribusi juga dalam webinar kali ini. Saya selaku Ketua Pelaksana dari Festival Pers Mahasiswa Edukasi mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari acara kita, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang juga berkontribusi, baik sponsorship maupun baik para pemateri serta para audiens semuanya. Dengan ini, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan acara webinar dengan baik. Semoga nantinya kita dapat lebih mengadakan acara webinar dengan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Anissa Salsabila. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Imam Muslim selaku pimpinan umum UKM Pers Mahasiswa Edukasi. Kepada Saudari Imam. Tes, sudah terdengar ya teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan webinar di hari kedua dalam salah satu rangkaian dari Festival Pers Mahasiswa Edukasi. Yang saya hormati pengisi narasumber hari ini, Bu Ika Dian Anggraini. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para partisipan yang mengikuti acara webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengisi narasumber hari ini dan juga teman-temanku sekalian yang mengikuti webinar hari ini, juga serta para panitia webinar yang telah menyiapkan acara ini agar berlangsung dengan semana mestinya ya, yang pasti di 2 hari yang telah dimulai dari kemarin, dan juga dengan berakhirnya acara webinar hari ini juga menjadi akhir dari acara Festival Pers Mahasiswa Edukasi pada tahun ini. Saya selaku pimpinan umum dari Pers Mahasiswa Edukasi mengucapkan mohon maaf apabila banyak atau ada kekurangan dari acara-acara yang telah dilaksanakan oleh Pers Mahasiswa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Dan lagi saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pastinya, yang sudah mau mengikuti selama acara Festival Pers Mahasiswa Edukasi ini. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada hari kedua ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti jalannya webinar dengan baik dari awal sampai akhir acara. Sekian untuk webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hilka.